Film ini dibuka dengan seorang nelayan bernama Sirakus yang sedang melaut di lepas pantai Irlandia. Selama beberapa minggu terakhir, ia tidak mendapatkan hasil tangkapan yang memuaskan. Setelah berjam-jam bekerja di laut, ia menarik jaringnya ke atas perahu. Namun, alih-alih menemukan ikan, ia justru mendapati seorang wanita terjebak di dalamnya. Sirakus menyadari wanita itu masih hidup. Ia segera membebaskannya dan memberikan pertolongan pertama hingga sadar kembali. Setelah bisa bernapas, Sirakus berniat membawanya ke rumah sakit. Namun, wanita itu memohon agar tidak dibawa ke sana. Ia tampak sangat takut berada di tempat ramai, bahkan sempat mencoba melompat kembali ke laut. Sirakus menghentikannya lalu membawanya ke karavan milik mendiang ibunya yang terpencil. Tak lama kemudian, Sirakus menjemput putrinya, Annie, di rumah mantan istrinya, Maura. Annie menderita gagal ginjal dan harus rutin menjalani cuci darah. Maura memarahinya karena datang terlambat. Tetapi Sirakus langsung mengantar Annie ke klinik keliling. Saat menjalani dialisis, Annie meminta ayahnya menceritakan sebuah kisah. Sirakus mengubah kejadian yang baru dialaminya menjadi dongeng. Annie lalu bertanya apakah wanita itu seorang Selkie, makhluk mitologi berbentuk anjing laut yang bisa berubah menjadi wanita dan kembali ke laut setelah menemukan kulitnya. Penjelasan itu membuat Sirakus penasaran. Keesokan harinya, Sirakus kembali ke karavan dan menemukan wanita misterius itu sedang bernyanyi di tepi sungai. Saat hendak melaut, wanita itu meminta ikut. Meski awalnya menolak karena menganggap membawa wanita ke kapal adalah pertanda sial, Sirakus akhirnya mengizinkan. Di tengah laut, wanita itu mengaku tidak ingat asal lagu yang dinyanyikannya. Ia juga meminta dipanggil Ondine, kata dalam bahasa Prancis yang berarti gadis dari air. Saat Ondine mulai bernyanyi, jebakan lobster Sirakus yang sebelumnya kosong tiba-tiba dipenuhi lobster. Sirakus mulai percaya lagu Ondine membawa keberuntungan. Keesokan harinya, Annie kembali meminta ayahnya melanjutkan dongeng itu. Sirakus menceritakan bahwa setiap kali Ondine bernyanyi, hasil tangkapannya selalu melimpah. Setelah mengantar Annie pulang, Sirakus kembali ke karavan tanpa menyadari putrinya diam-diam mengikutinya. Annie akhirnya melihat Ondine secara langsung dan menyadari cerita ayahnya memang nyata. Di dalam karavan, Sirakus bertanya berapa lama Ondine akan tinggal. Wanita itu menjawab semuanya bergantung padanya. Sirakus pun mempersilahkannya tinggal selama yang diinginkan. Ia juga mengaku telah menceritakan tentang Ondine kepada Annie sebagai dongeng, yang hanya dibalas senyum oleh wanita itu. Annie kemudian meminjam buku tentang Selkie di perpustakaan. Sementara itu, Sirakus mengaku dosa kepada pastor. Ia mengaku dulu pecandu alkohol, tetapi sudah berhenti selama 2 tahun. Sebaliknya, Maura masih kecanduan alkohol hingga sering membahayakan Annie. Ia juga menceritakan tentang wanita yang ditemukannya di laut, meski pastor belum menganggap kisah itu serius. Keesokan harinya, Annie datang ke karavan saat Sirakus bekerja dan bertemu Ondine yang sedang berenang. Annie menjelaskan bahwa Selkie harus menemukan kembali kulitnya agar bisa pulang ke laut. Jika kulit itu dikubur, ia bisa tinggal di daratan selama 7 tahun. Ondine menikmati cerita itu, mencium pipi Annie, lalu memintanya pulang. Sore harinya, Ondine kembali ikut melaut. Setiap kali ada kapal lain melintas, ia langsung bersembunyi. Setelah mulai bernyanyi lagi, Sirakus kembali memperoleh hasil tangkapan yang luar biasa, bahkan berhasil menangkap banyak ikan salmon. Saat mereka mengumpulkan hasil tangkapan, kapal patroli perikanan datang melakukan pemeriksaan. Meski Ondine akhirnya ditemukan, Sirakus menjelaskan bahwa membawa wanita di atas kapal bukanlah pelanggaran. Karena tidak menemukan kesalahan, para petugas pun pergi. Setelah kembali ke pelabuhan, seorang pria misterius diam-diam mengamati Ondine. Usai menjual hasil tangkapan, Sirakus mengajak Ondine membeli pakaian di kota. Di sana mereka bertemu Annie, lalu menghabiskan waktu bersama. Beberapa hari kemudian, Ondine mengajari Annie berenang di dermaga. Saat bermain di tepi air, Ondine menemukan sebuah karung besar yang tersangkut di antara rumput laut. Dari ekspresinya terlihat bahwa ia mengetahui isi karung itu. Annie justru mengira benda tersebut adalah kulit anjing laut milik Ondine. Mereka pun menguburnya di rumah kaca tua dekat karavan. Lalu Ondine meminta Annie merahasiakannya. Malam harinya, Sirakus menceritakan masa lalunya kepada Ondine. Dulu ia dan Maura sama-sama kecanduan alkohol. Suatu malam ia menemukan Annie tak sadarkan diri sementara Maura pingsan karena mabuk. Sejak itu Sirakus berhenti minum demi putrinya. Keputusan tersebut menyelamatkan Annie, tetapi juga mengakhiri pernikahan mereka. Karena hukum Irlandia tidak mudah memberikan hak asuh kepada nelayan, Annie akhirnya tinggal bersama Maura. Mendengar kisah itu, Ondine merasa iba dan menghibur Sirakus. Hubungan mereka pun semakin dekat hingga akhirnya mereka menghabiskan malam bersama. Keesokan harinya,
Sirakus mengunjungi gereja untuk mengaku dosa. Menyimpan rahasia membuatnya gelisah. Ia mengaku bahwa sejak Ondine hadir, hidupnya terasa dipenuhi keberuntungan. Namun, ia juga merasa sesuatu akan segera terjadi, entah kebahagiaan atau malapetaka. Bahkan, ia sempat bercanda bahwa mungkin dirinya terkena kutu kemaluan. Usai pengakuan dosa, Sirakus dihampiri pria misterius yang sebelumnya mencari Ondine di dermaga. Pria itu menanyakan keberadaan Ondine, tetapi Sirakus memilih mengabaikannya. Setelah itu, Sirakus mengantar Annie menjalani cuci darah. Annie mengaku masih dihantui mimpi buruk. Sirakus menenangkan putrinya dengan menggenggam tangannya selama proses dialisis. Saat pulang, Maura ternyata tidak ada di rumah. Sirakus dan Annie pergi mencarinya ke kota. Pada saat yang sama, pria misterius menemukan karavan Sirakus dan menggeledahnya. Beruntung, Ondine sempat bersembunyi di rumah kaca. Sirakus kemudian menemukan Maura bersama pacarnya, Alex, di sebuah pub. Keduanya bersikeras Annie akan aman bersama mereka. Meski sempat menolak, Sirakus akhirnya mengalah setelah Annie meyakinkannya. Sesampainya di karavan, Sirakus mendapati tempat itu sudah diacak-acak. Ia segera mencari Ondine dan menemukannya di tepi sungai. Ondine mengaku pria tadi adalah suaminya. Sirakus tidak sepenuhnya percaya, lalu mengingat cerita Annie bahwa Selkie dapat mengabulkan satu permintaan. Ia menyuruh Ondine berharap pria itu pergi, tetapi Ondine justru berharap Annie bisa sembuh. Di saat bersamaan, pria misterius kembali menuju kota. Maura yang mabuk juga mengemudi pulang bersama Alex dan Annie. Mobil mereka bertabrakan. Alex tewas, sedangkan Annie selamat karena mengenakan sabuk pengaman. Sirakus dan Ondine segera membawa Annie ke rumah sakit. Tak lama kemudian dokter mengabarkan bahwa Alex adalah pendonor organ dan ginjalnya cocok untuk Annie. Tim medis pun segera melakukan transplantasi. Saat Annie dirawat, Ondine bertemu pria misterius yang juga terluka akibat kecelakaan. Ia berteriak kepadanya dalam bahasa asing, tetapi Ondine hanya menyuruhnya pulang. Beberapa hari kemudian, pemakaman Alex berlangsung. Maura meminta Sirakus membawa Annie tinggal bersamanya selama masa pemulihan. Setelah menghadiri penghormatan terakhir di pub, Maura membujuk Sirakus mabuk dan menyalahkan Ondine atas semua kemalangan yang terjadi. Dipenuhi rasa takut, Sirakus membawa Ondine ke perahunya dan memaksa mengembalikannya ke laut. Ia terus menuntut penjelasan tentang pria yang mengejarnya. Ondine berusaha menjelaskan bahwa pria itu bukan suaminya, tetapi Sirakus tidak mau mendengarkan. Ia meninggalkannya di dekat mercusuar. Keesokan harinya, pastor menemukan Sirakus yang mabuk di bawah pohon. Pastor mengatakan bahwa menerima penderitaan memang mudah, sedangkan memperjuangkan kebahagiaan membutuhkan keberanian. Ucapan itu menyadarkan Sirakus. Ia menjemput Annie dari rumah sakit dan mengatakan bahwa Ondine kembali ke laut. Annie sedih, tetapi yakin Ondine akan kembali karena mantel kulit anjing lautnya masih tertinggal. Esoknya, Sirakus mendengar lagu yang biasa dinyanyikan Ondine di televisi. Ia baru sadar lagu itu berasal dari band Islandia, bukan lagu makhluk laut. Saat itu ia mulai percaya Ondine hanyalah manusia biasa. Sirakus pergi ke mercusuar dan menemukan Ondine di pantai bersama sekumpulan anjing laut. Ia meminta Ondine mengatakan yang sebenarnya. Ondine akhirnya mengaku bahwa ia bukan Selkie, melainkan kurir narkoba asal Rumania. Saat dikejar penjaga pantai, atasannya, Vladik, menyuruhnya melarikan diri sambil membawa tas berisi narkoba. Karena tidak bisa berenang, Ondine membuang tas itu ke laut dan membiarkan dirinya tenggelam hingga tersangkut di jaring Sirakus. Meski terkejut karena semua kisah Selkie hanyalah kebohongan, Sirakus tetap mengajaknya pulang. Namun setibanya di rumah, Vladik sudah menyandera Annie. Ia memaksa Ondine menunjukkan lokasi tas narkoba yang selama ini disangka Annie sebagai mantel kulit anjing laut. Saat tas itu tidak ditemukan di rumah kaca, Annie akhirnya mengaku telah menyembunyikannya di dalam perangkap lobster milik ayahnya. Mereka pergi ke perahu Sirakus. Saat Vladik mengangkat perangkap lobster dengan todongan senjata, Ondine teringat bahwa pria itu tidak bisa berenang. Ia menarik tali yang diinjak Vladik hingga pria itu jatuh ke laut dan tenggelam. Film ditutup dengan Sirakus dan Ondine menikah di atas perahu tempat mereka pertama kali bertemu. Meski masa lalu Ondine dan kematian Vladik meninggalkan luka, keduanya memilih memulai hidup baru bersama.